Selamat pagi, baik. Saya Erna Priyanti dengan NPM 2001038 BP 20 sesi B akan menjelaskan tentang materi flowchart, storyboard, dan PPT. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang flowchart yang terdapat di buku IPA kelas 8 KD.8 tentang sistem pencernaan manusia. Yang pertama, klik menu. Yang pertama yang harus kita lakukan, klik menu utama. Setelah itu klik start. Setelah kita melakukan start, kita melakukan simulasi pencernaan. Setelah kita melakukan simulasi pencernaan, klik sistem pencernaan. Di situ akan ada penjelasan tentang sistem pencernaan. Setelah saya akan menjelaskan sistem pencernaan, klik tombol next. Di situ akan timbul gambar tentang rongga dan penjelasan tentang rongga mulut. Setelah ke rongga mulut, klik tombol next. Di situ juga akan nampak tentang gambar kerongkongan dan penjelasannya, di mana kerongkongan tersebut kita dapat penjelasannya. Setelah kita menjelaskan kerongkongan, kita klik lagi tombol next. Di situ akan menjelaskan tentang lambung. Lambung ada di situ gambar dan penjelasannya. Setelah kita menjelaskan lambung, kita klik lagi tombol next. Di situ akan nampak gambar usus halus dan penjelasan yang lebih rinci. Setelah kita menjelaskan usus halus, kita klik tombol next lagi. Di situ akan muncul gambar usus besar. Supaya kita lebih memahaminya, kita klik lagi tombol next. Di situ akan nampak gambar anus dan beserta gambar contoh dan penjelasannya. Setelah kita menjelaskannya, klik tombol selesai. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang storyboard sistem pencernaan manusia. Layar yang pertama atau scan yang pertama tentang pembukaan atau tampilan awal berisi identitas dan judul. Visualnya media pembelajaran dan nama saya yang membuat storyboard tersebut. Layar yang kedua, halaman menu utama. Pada tampilan menu utama berisi tentang silabus, materi pelajaran, home, dan exit. Silabus tujuannya untuk dalam pembelajaran. Kalau materi, sumber makanan dan organ pencernaan manusia. Home adalah tombol untuk kembali ke menu utama. Exit adalah tombol utama keluar dari program. Setelah diklik terdapat dua pilihan, yang ya dan tidak. Jika ya akan keluar dari program, jika tidak akan kembali ke halaman utama. Layar yang ketiga, halaman silabus. Di situ berisikan persepsi materi. Layar yang keempat tentang organ. Terdapat beberapa menu. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, kelima usus besar, yang keenam anus. Setiap slide terdapat gambar organ pencernaan makanan. Setiap menu yang dipilih akan berubah warna pada box menu.
Slide yang kelima tentang mulut. Sekilas penjelasan tentang mulut dan gambarnya. Terdapat submenu A. Gigi, B. Lidah, C. Kelenjar lidah. Warna menu tersebut berubah-ubah. Slide yang keenam tentang penjelasan tentang kerongkongan. Kerongkongan dan gambar-gambarnya. Warna menu kerongkongan juga berubah-ubah. Slide yang ketujuh, lambung. Sekilas penjelasan tentang lambung dan gambarnya. Slide yang kedelapan, usus halus. Di situ juga terdapat sekilas penjelasan tentang usus halus dan gambarnya. Slide yang ke-9, usus besar. Tentang penjelasan tentang usus besar dan gambar-gambarnya. Warna menu tersebut usus halus besar bisa berubah-ubah. Dan slide yang ke-10, profil, berisi identitas, pembuat atau media. Slide yang terakhir atau penutup, ucapan terima kasih. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang PPT Sistem Pencernaan Manusia yang dibuat saya sendiri, Erda Frianti, dengan INPM 2001038. Sistem pencernaan, menu utama, kompetensi inti, materi, tes, rangkuman, dan penutup. Kompetensi inti berisi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan, dan menu utama. Materinya tentang sistem pencernaan. Yang A, pengertian sistem pencernaan. B, organ-organ pencernaan manusia. C, jumlah gigi. D, perbedaan gigi-gigi anak dan dewasa. Yang E, bagian-bagian gigi. Pengertian sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk serap sari. Di sini juga dijelaskan tentang gambar-gambar sistem pencernaan. Slide yang ke-9, organ-organ pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan atau esophagus, ketiga lambung, usus halus, dan usus besar. Usus besar dan anus. Di sini juga terdapat gambar di mana rongga mulut dijelaskan di sini. Kelenjar ludah, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, anus. Yang terakhir ini anus. Slide ke-10. Yang pertama, penjelasan tentang rongga mulut. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, kelenjar, air liur. Di sini terdapat gambar di mana gigi untuk menghaluskan makanan, lidah untuk merasakan pahit manisnya makanan, kelenjar air liur,
Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase pitialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Yang pertama, enzim amilase pitialin berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa monosakarida sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Slide ke-13, gigi manusia. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama gigi seri, kedua gigi taring, ketiga gigi geraham. Gigi seri merupakan pahat atau berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berbentuk lancip dan runcing berfungsi untuk menusuk dan mengunyah makanan. Gigi geraham berbentuk rata, bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi pada anak-anak. Gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham. Jumlah gigi pada orang dewasa, gigi pada orang dewasa berjumlah 32 terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 20 buah gigi geraham. Perbedaan gigi anak dan dewasa. Gigi pada anak masih berupa gigi susu. Gigi pada orang dewasa berupa gigi tetap atau permanen. Bagian-bagian gigi. Bagian-bagian gigi terdiri dari mahkota gigi, leher gigi, akar gigi. Bagian terluar mahkota gigi dilapisi oleh enamel gigi. Pada slide yang ke-18, penjelasan tentang kerongkongan. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2 atau 3 bagian bawah kerongkongan. Gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Slide yang ke-9 tentang lambung. Di sini dijelaskan, sudah nampak sekali dijelaskan tentang gambar-gambar. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari yang pertama asam klorida atau HCl berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Yang kedua enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga enzim renin berfungsi mengumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bentuk kalsium. Slide yang ke-21 tentang penjelasan tentang usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus terdiri dari yang pertama usus 12 jari, duodenum, panjangnya sekitar 1-3 meter. Di dalam usus 12 jari terdiri pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti yang pertama, enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa
atau monosakarida. Yang kedua, enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Selain dibantu oleh geta pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh geta empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi geta empedu antara lain, yang pertama mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Yang kedua memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Dua, usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan lainnya, yaitu pertama, enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua, enzim sukrose berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga, enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Yang kedua, usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing, yaitu usus buntu. Kegunaannya sebagai klep atau penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Contohnya seperti gambar tersebut. Yang kelima, usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja atau feses terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Terakhir, anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Di sini ada juga tes. Ayo kita lakukan, ayo kita latihan, uji kompetensi, dan menu utama. Saya juga merangkum tentang sistem pencernaan di sini. Sistem pencernaan merupakan tempat terjadinya proses pengolahan makanan yang ukurannya besar menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh. Proses pencernaan dimulai saat kamu mengambil gigitan pertama pada makanan. Bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Penutup, sekian, terima kasih. Baik, sekian materi dari
flowchart, storyboard, dan PPT dari yang saya buat. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.